Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para habaib, para masyayikh, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya keluarga besar Duriyah Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Tahir Al-Haddad yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami patuhi, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian 3 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Karena itu ketika Nabi memasuki bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan ke bulan Ramadan. Karena memang ikatannya Rajab, Sya'ban, Ramadan ini adalah sangat erat sekali. Sehingga bulan Sya'ban ini juga dikatakan bulan salawat kepada Nabi. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Sya'ban ini bulanku, karena di bulan Sya'ban ini turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehingga seakan-akan diisyaratkan di bulan Rajab, maka bersih-bersihlah kamu daripada dosa dan kesalahan dengan memperbanyak istighfar. Di bulan Sya'ban, jadilah kamu orang yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah melalui Rasulullah, dengan selalu bersalawat kepadanya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Karena sesungguhnya dekatnya kita kepada Allah diukur dengan dekat kita kepada Nabi. Mulianya kita di sisi Allah adalah diukur dengan mulianya kita di sisi Nabi. Tahukah Anda orang yang paling istimewa di hari kiamat? Yang dekat dengan Nabi. Siapakah mereka orang yang dekat dengan Nabi? Maka Nabi menyatakan aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Manusia yang paling utama, paling berhak untuk denganku, dekat denganku nanti di hari kiamat, yang paling banyak bersalawat kepada aku. Sallu alal habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di bulan Ramadan ada satu malam yang penting yang disebut Lailatul Qadar, dan itu banyak bisa didapatkan ada di Ashrul Awakhir, di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang istimewa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Seperti malam sekarang ini. Dalam riwayat Ibn Majah, Nabi SAW bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi illa li musyrik aw musyahin. Sesungguhnya Allah akan benar-benar menampakkan kemurahannya ada di malam nisfu Sya'ban. Maka Allah akan mengampuni seluruh makhluknya. Hanya yang tidak diampuni oleh Allah orang yang musyrik dan orang yang mendendam kepada saudaranya, yang masih bertengkar, ada kebencian kepada saudaranya. Karena itu jangan kita menjadi orang yang menyesal, saudara. Malam ini juga siapapun saudara kita yang kita benci, maafkan kesalahannya, supaya kita tidak menjadi manusia yang tidak diampuni di malam ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibn Asakir juga diriwayatkan khamsu layalin
la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang tidak ditolak doa di dalamnya. Kita perlu mendoakan anak-anak kita. Kita perlu mendoakan diri kita. Kita perlu mendoakan negeri ini, semuanya kaum muslimin. Maka saat ini Nabi menyatakan 5 malam ini doa tidak ditolak oleh Allah. Awwalu lailatin min Rajab, pertama yaitu malam pertama bulan Rajab. Yang kedua walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban seperti malam hari ini. Yang ketiga walailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Yang keempat walailatul Fitri, malam Idul Fitri. Yang kelima walailatun Nahri, malam Idul Adha. Hadirin sekalian, kemudian setelah itu kita masuki Ramadan. Ini bulan-bulan dilipat gandakan pahala oleh Allah. Bulan-bulan diobral ampunan Allah. Bulan-bulan semua hajat kita, asal kita serius memohon kepada Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Karena itu ambil kesempatan dan jangan kita lalai di bulan ini, apalagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, tahukah ketika manusia meninggal apa yang ia sesali? Apakah menyesal karena dulu di atas dunia dia melarat? Apakah menyesal karena dulu di atas dunia enggak punya duit? Apakah mereka menyesal karena di atas dunia enggak punya pangkat atau tidak hidup terhormat? Mereka tidak pernah menyesali itu. Yang disesali adalah karena dia kurang beramal soleh, karena dia tidak memanfaatkan hidup untuk beramal soleh. Wa qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Mereka di kuburnya baru ditinggal menyatakan, ya Allah, irji'un, hidupkan aku kembali, hidupkan aku kembali untuk aku beramal soleh daripada apa yang aku tinggalkan daripada harta benda. Dia nyesel ternyata rumahnya hanya ditempati oleh orang-orang yang tidak peduli lagi sebentar lagi sama dia. Ternyata kendaraannya menjadi kendaraan orang-orang yang tidak peduli dengan keadaan dia. Ternyata hartanya diinfakkan bukan untuk kemanfaatan dia. Kesempatan bagi kita yang masih hidup, jangan disia-siakan untuk kita lupa beramal soleh. Fokuskan untuk memperbanyak amal soleh, amalan yang manfaat jika kita telah meninggalkan dunia ini. Saudara, Allah membahasakan di dalam Al-Quran untuk meraih ampunan dan surga itu dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Ayat yang lainnya fastabigul khairat. Cepat-cepat kalau kamu itu ingin mendapatkan ampunan Allah dan surga. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kenapa? Karena manusia tadi itu satu di antara dua. Ya, dia bisa melakukan amal soleh atau kedahuluan mati yang akan merungut kepada dia. Karena itu Anda harus cepat-cepat melakukan amal soleh sebelum Anda digagalkan oleh al-maut, kematian dari itu. Kita ini semuanya adalah incaran daripada al-maut, saudara. Esok hari belum tentu waktunya kita. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, saudara Afir. Kata Habib Abdullah Haddad, wala'alla yaumaka qad hawar. Jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir kita hidup di atas dunia. Karena itu jangan ditunda untuk beramal soleh. Wala turajji fi'la salihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan ditunda beramal soleh. Esok hari aku lakukan, mungkin esok hari datang engkau sudah di alam kubur. Dalam hadis banyak sekali Nabi SAW menerangkan kepada kita untuk segera beramal soleh. Ightanim khamsan qabla khamsin.
Raih kesempatan 5 ini sebelum kamu direnggut oleh 5. Hayataka qabla mautik, kehidupan kamu sebelum kematian kamu. Saudara, kalau kita mati berkedip saja dilarang, berkata satu huruf pun dilarang. Tidak mampu kita melangkah 1 senti pun, kita tidak mampu. Ketika itu baru manusia akan tahu mahalnya bacaan Al-Quran. Baru manusia akan paham mahalnya memandang wajah orang soleh. Baru manusia akan paham mahalnya kaki melangkah ke tempat yang diridhoi Allah, berdiri untuk sholat. Tapi saat itu sudah diberhentikan oleh Allah total. Kemudian wasihhataka qabla sagamik, masa sehat kamu sebelum masa sakit kamu. Saudara, jangan kita kalau udah lumpuh baru pingin menghadiri majelis khair. Jangan kalau sudah mata nggak terang, katarak, apalagi buta, baru pingin, nyesel kepingin baca Quran. Kalau sudah stroke baru maksakan diri untuk sholat. Siapa yang akan menjamin Anda sehat seterusnya? Apalagi di akhir zaman, penyakit yang begitu dahsyat bermacam-macam. Wa ghinaka qabla faqrik, masa kamu punya duit sebelum kamu jadi fakir. Anda yang berduit semuanya, satu di antara 2. Ya Anda meninggalkan harta Anda atau Anda ditinggalkan harta Anda. Nggak ada pilihan yang lain. Karena itu kesempatan bagi yang punya duit, bagi punya kekayaan, untuk menyalurkan kekayaan menjadi amal soleh. Wa faraghaka qabla syughlik, masa luang kamu sebelum masa sibuk kamu. Saudara, kalau punya waktu kesempatan untuk belajar, siapkan untuk belajar, saudara. Ya, kami adalah pegawai, kami harus bekerja. Ketika kamu libur, kenapa Anda memandang binatang di kebun binatang? Tidak berziarah kepada wajah, untuk berziarah kepada orang yang soleh. Kesempatan. Kenapa Anda ke kafe? Kenapa Anda tidak ziarah kepada aulia Allah? Wa syababaka qabla haramik, masa muda kamu sebelum masa tua kamu. Malulah minimal kepada anak dan cucu Anda kalau Anda tidak taat kepada Allah. Yang disaksikan jitnya main kartu, coletan lagi. Ini lebih lucu jitnya daripada cucunya, saudara. Apa nilai hidup ini kalau hanya sekedar untuk main-main, ya ikhwani? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau berkata, inna nafasan min umrika jauharatun la qimata laha in anfaqtahu ala ta'ati rabbik wa fima yuqarribuka ilaih. Sesungguhnya setiap detik kamu itu bernilaikan seperti permata yang tidak ternilai harganya, yang sangat mahal. Kalau kamu gunakan waktu kamu itu untuk taat kepada Tuhanmu dan perkara yang mendekatkan diri kepadanya. Au hasratun azimatun wa nadamatun la nihayata laha in anfaqtahu fima siwa dhalik. Atau waktu kamu itu akan menjadi penyesalan kamu yang tidak ada berakhirnya. Waktu kamu tadi itu akan menjadi beban yang besar bagi kamu jika kamu tidak
gunakan untuk taat kepada Tuhanmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Fa kaifa biman dhayya umrahu fil ma'asi wa fi ma la ta'ila tahtah. Anda bisa bayangkan kalau mulai balik sampai tua penuh dengan maksiat dan penuh dengan kesibukan yang tidak bernilai hidupnya, saudara. Kita hadir hall tadi ada di Pekalongan dan sekarang ada di Tegal. Apa yang membuat mereka mulia sehingga kita mengambil berkahnya? Karena mereka telah mengisi umurnya untuk taat kepada Allah. Karena mereka sukses telah menjadi orang yang dekat kepada Allah. Nggak lebih dari itu. Kita puluhan tahun sudah hidup. Mungkin ratusan ribuan jenazah yang sudah kita kubur. Teman-teman kita yang di bawah kita umurnya sudah mendahului kita. Tapi nggak ada etibar, nggak ada itiaf, saudara. Lupanya masih tetap, main-mainnya tetap, masih tetap, ibadahnya masih kendor. Al-bidara qablal fawati. Innama anta urdatul afati. Segera kalau beramal soleh, sebelum kamu kehilangan kesempatan. Kamu ini adalah ibarat bidikan daripada penyakit. Ini yang sehat-sehat nih, bentar lagi sakit, saudara. Ya karena ada penyakit atau karena umur usia. Kita harus sadar itu semuanya peringatan dari Allah. Badiril fauta qabla an taqta'annak duna ma tattaghi hutuful mamati. Segera kamu untuk menambal yang hilang daripada kamu dari umur ini semuanya. Perbanyak amal sekarang sebelum nanti diputus untuk mencapai harapan kamu dengan datangnya kematian merenggut kamu. Kam min mu'ammilin ghadan lam yudrikhu. Berapa banyak orang merencanakan esok hari aku akan lakukan, tapi nggak menangis, saudara. Karena sebelum esok hari sudah datang kematian menjemput dia. Wa kam min dhahikin mala'afahu. Berapa banyak orang yang tertawa mulutnya terbahak-bahak. Wa akfanuhu qad khurrijat min gidi gasar wa huwa la yadri. Kafannya udah siap untuk bungkus dia nggak sadar. Ente kira hanya orang sakit? Berapa banyak orang yang sehat mati mendadak? Wa kam min sahihin mata min ghairi illati. Hadir majlis keluar disapa dengan truk mati. Karena itu ya ikhwani, ini bukan lucu hidup di atas dunia ini. Kita pasti mati, kita pasti sakit. Tapi manfaatkan sebelum sakit kesehatan ini untuk taat kepada Allah. Manfaatkan sebelum mati kehidupan ini untuk taat kepada Allah. Ma uraka musyammiran wal layali tudni ilaika ila ma huwa ati. Kok aku tidak pernah menyaksikan kalian ini giat beribadah, padahal malam-malam berlalu semakin mendekatkan kepada kamu kepada kematian. Saudara, kalau umurnya kita ini ditakdir 60 tahun, yang umur 50 tahun tinggal 10, yang 55 tinggal 5, yang 59 tinggal setahun, dan kita akan berakhir. Litabluhu ajalam musamma. Kalian semuanya akan sampai kepada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Innama ra'su malikal umru fa'murhu bi fi'lil jamili wal makrumati. Modal kamu hidup ini umur kamu, karena itu makmurkan dengan perbuatan yang bagus dan perbuatan yang elok. Kita dikasih umur panjang oleh Allah ini bukan untuk menambah lupa. Gimana tetangga kamu? Gimana famili kamu? Gimana kerabat kamu? Gimana orang yang
miskin, orang yang sakit. Jangan-jangan mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ini tidak pernah membantu, ini tidak pernah peduli, ini selalu mengganggu. Wattakhidhu matiyatan tamtiha lisukulis sabili lidarajati. Umur ini jadikan kendaraan kamu untuk kamu menjalani kehidupan di dunia, mendapatkan derajat di sisi Allah. Ya, ini Habib Muhammad bin Tahir nih. Umurnya digunakan untuk sebagai alat untuk mendapatkan derajat di sisi Allah. Wajawadan tatwi alaihi hadhihi dunayya litablaghal ghayati. Umur kamu itu jadikan seperti kuda balap yang kamu akan bisa tempuh jarak yang jauh dengan cepat dalam urusan-urusan yang harus kita lalui dari urusan dunia. Saudara, ini dunia cepat sekali dan umur kita juga cepat. Naik umur kita, kendalikan umur kita, jangan sampai berlalu kecuali bernilaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan satu huruf pun yang kamu catat kecuali huruf itu membuat kamu senang di akhirat karena kamu mendapatkan pahala. Jangan satu pandangan pun yang kamu pandangkan yang mulia dengan mata kamu kecuali pandangan kamu bisa membuat kamu selamat ada di akhirat. Jangan satu huruf pun yang kamu ucapkan kecuali huruf tadi itu akan menghasilkan pahala yang buat kamu bahagia dan beruntung ada di akhirat. Begitu juga seluruh anggota badan kamu. Nah, karena itu ayo kita niati ada di malam nisfu Sya'ban ini. Kita niat dan Allah Maha tahu. Ya Allah, beri kekuatan kami mengisi sisa-sisa umur kami untuk taat kepadamu, untuk takwa kepadamu. Beri kekuatan kami ya Allah untuk bisa menghindari semua maksiat dalam sisa-sisa umur kami ya Allah. Beri kekuatan kami ya Allah untuk bisa melakukan puasa Ramadan dengan sempurna. Dan jangan dijadikan Ramadan yang akan datang Ramadan terakhir bagi kami ya Allah. Takdirkan kami bisa memasuki Ramadan di tahun-tahun berikutnya fi khair wa afiyah. Kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan berkat Yasin yang kita baca semuanya, kita semuanya kalau ditakdir mati husnul khatimah. Mati mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Sya'ban, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mohon kepada Allah ketika Allah mencabut nyawa kita, mudah-mudahan di saat akhir umur kita Allah takdirkan Nabi hadir bersama kita, membantu kita semuanya dalam sakaratil maut untuk mati husnul khatimah. Dan jika kita di alam kubur kita ditinggal oleh seluruh keluarga kita, bahkan anak yang kita cintai, teman-teman kita sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan di alam kubur ketika mungkar dan nakir datang pada kita, Allah hadirkan Nabi Muhammad bersama kita untuk membantu kita semuanya bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dan di hari kiamat ketika manusia ada di mahsyar dan semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua tidak peduli bahkan menuntut kepada kita, istri kita dan anak-anak kita, mudah-mudahan di saat itu Allah mengenankan kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ridha kepada kita, memberikan syafaatnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ya Rabb, berkat Habib Muhammad bin Tahir, jadikan anak-anak kami anak-anak yang salihin dan salihat. Jadikan mereka orang yang bisa membahagiakan kami dunia sampai akhirat. Berikan kepada kami, kepada mereka ya Allah umur yang manfaat. Jadikan kami orang-orang yang bisa beruntung bertemu dengan orang-orang salihin di dunia dan berkumpul bersama mereka nanti ada di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.